Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, sapuku saya suruh pemanang. Sirun tasiki pemang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tule. Oke, di video kita kali ini kami bahas yang itu salah satu budaya atau adat yang ada di suku Bugis Makassar, yang dimana pada saat ada atau ingin melangsungkan acara pernikahan ada yang namanya uang panai. Jadi kita akan membahas sejarah kenapa ada dinamakan uang panai di Bugis Makassar. Oke, kita langsung saja. Kalah sih. Oke, lanjut. Jadi adanya uang panai ini, menurut sejarah ini, adanya uang panai ini dulu waktu masa-masa penjajahan di daerah suku Bugis Makassar itu, orang-orang Belanda atau tentara Belanda yang ada di Indonesia itu dengan seenaknya menikahi orang Bugis Makassar. Seenaknya saja menikahi gadis-gadis yang ada di suku Bugis Makassar. Ketika dia sudah mulai bosan atau melihat perempuan yang lebih cantik daripada istrinya, dia akan menelantarkan menelantarkan, kemudian menikahi gadis yang dia sukai lagi. Begitu seterusnya. Menikah, sudah bosan menikah lagi. Karena kenapa? Tidak adanya aturan untuk menikahi gadis-gadis Bugis Makassar pada saat itu. Nah, pada saat ketika seiring berjalannya waktu, pemikiran-pemikiran mulai terbuka. Ada satu pemuda yang ingin menikahi satu gadis dari keturunan Bugis Makassar. Kemudian dia menghadap ke orang tua perempuan tadi. Orang tuanya berpikiran begini, saya harus memberikan satu tantangan, atau saya harus melihat satu pengorbanan atau bukti bahwa dia serius dengan anak saya. Karena jangan sampai anak saya memiliki nasib memiliki nasib yang sama dengan gadis-gadis sebelumnya, yang dimana ketika sudah dinikahi, ketika sudah bosan, ditelantarkan begitu saja kemudian menikah dengan perempuan lain. Itu yang dia takutkan. Kemudian diberikanlah yang namanya uang panai sebagai tanda bahwa seorang laki-laki serius untuk menikahi perempuan tersebut. Dia serius ingin menikahi, makanya dia berusaha mengumpulkan yang namanya uang panai sebagai tanda bahwa dia bersungguh-sungguh untuk mempersunting atau untuk menikahi perempuan tersebut. Pemuda tadi menerima tantangan ini. Kemudian dia bekerja mengumpulkan uang itu. Kemudian cukup dengan apa yang orang tuanya tadi minta. Nah, kemudian dinikahkanlah. Nah, uang panai juga ini bisa disebut bahwa sebagai uang belanja, uang ongkos pernikahan, biaya pernikahan oleh yang diberikan mempelai pria, pengantin pria ke pengantin perempuan, sebagai uang untuk biaya pernikahan. Dia menanggung biaya-biayanya, cukup memberikan yang namanya uang panai, sehingga itulah yang dia akan belanjakan atau dia pakai untuk pengurusan untuk acara pengantinnya tersebut. Nah, mengenai fenomena uang panai ini banyak sekali yang pro dan kontra. Ada yang mengatakan bahwa uang panai itu cuma menjadi penghalang bagi kaum laki-laki yang bisa dikatakan kurang mampu untuk menikahi perempuan yang ia cintai. Karena kenapa? Biasanya uang panai ini tidak diberikan syarat, bukan persyaratan dari mempelai wanita, tapi dari orang tuanya. Itu persyaratan dari orang tuanya. Karena kenapa? Kebanyakan ketika pengantin perempuan itu tidak pernah mencampuri yang namanya uang panai. Dia hanya menurut kepada apa yang dikatakan orang tuanya. Nah,
Karena kenapa? Beda uang panai dengan mahar. Mahar itu yang perempuan miliki setelah pernikahan. Tetapi kalau uang panai itu dipakai untuk segala urusan-urusan atau segala biaya-biaya dalam pernikahan tersebut. Nah, biasanya ketika semakin tinggi uang panainya, semakin mewah acara pernikahannya. Nah, disitulah dia semakin bisa dikatakan menghamburkan atau praktik-praktik mubasir banyak di dalamnya seperti itu. Tapi ini tidak bisa dihilangkan juga karena kenapa? Ini sudah menjadi budaya dan adat bagi suku Bugis Makassar. Jadi kalau ingin menikahi wanita dari suku Bugis Makassar, kita harus memperhatikan yang namanya uang panai. Kita harus pakai yang namanya uang panai. Makanya karena adanya uang panai ini, jadi kalau angka perceraian itu bisa diatasi karena kenapa? Orang berpikir 1000 kali, pasangan berpikir 1000 kali untuk melakukan yang namanya perceraian atau perpisahan. Karena kenapa? Dia sudah bersusah payah, bersungguh-sungguh mengumpulkan uang panai untuk meminang pujaan hatinya ini. Jadi dia berpikir 1000 kali sehingga itu bisa teratasi, angka perceraian bisa teratasi. Karena kenapa? Untuk menikah di suku Bugis dan dengan suku Bugis Makassar itu harus ada yang namanya uang panai. Tapi di zaman sekarang ada juga yang tidak melakukan hal itu, tapi itu akan menjadi omongan tetangga. Karena kenapa? Itu sudah turun temurun dari dulu sampai sekarang. Nah, dari dulu juga zaman dahulu banyak sekali perempuan-perempuan atau gadis-gadis dari suku Bugis Makassar yang bisa dikatakan memiliki keturunan-keturunan yang bagus, tidak atau bisa dikatakan jomblo seumur hidup, tidak memiliki pasangan sampai tua. Karena kenapa? Orang dulu juga memandang bahwa keturunan bangsawan juga dinikahi oleh keturunan bangsawan. Jadi orang-orang yang tidak memiliki keturunan bangsawan biasanya takut atau tidak berani untuk melamar, mempersunting perempuan-perempuan yang memiliki keturunan-keturunan bangsawan. Karena kenapa? Semakin tinggi derajat keluarganya, semakin tinggi juga panainya. Jadi fenomena uang panai dalam suku Bugis Makassar perlu kita ketahui bahwa ini sudah menjadi budaya dan adat di suku Bugis Makassar. Jadi kita tidak bisa menghilangkan hal ini. Kalaupun ada yang bisa menghilangkan, itu hanya bisa dilakukan oleh lobi-lobi bersama keluarga dengan mempelai perempuan. Kalau ingin dihilangkan secara total, itu saya rasa sudah tidak bisa. Oke bosku, mungkin menurut apa ini bahas mengenai sejarah dari uang panai yang ternyata kenapa ada yang namanya uang panai untuk mengangkat derajat perempuan suku Bugis Makassar pada saat itu. Karena kenapa? Tentara-tentara Belanda dengan seenaknya menikahi kemudian meninggalkan perempuan-perempuan dari suku Bugis Makassar. Jadi kalau ada sapu-sapuku, silasuraku, ada versi lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik like, di share ke teman-teman kalau ini bermanfaat atau bisa menambah wawasan. Kemudian jangan lupa klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bosku-bosku sama tahu kalau kita punya video baru. Oke, sekian dari saya. Selamat kita kepada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.